Pelajaran 13 ini kita masuk ke bilangan. Tadi kalau kemarin udah sempat ada kita belajar hitung-hitungan ya 1 sampai 10. Sekarang kita lanjut ke adadun wa ma'dud. 3 kata bilangan 3 sampai 19. Kayak gimana itu maksudnya? Langsung kita lihat contohnya aja ya. Al-amsilah. Li Khalidin salah satu kutubin. Masih ingat pelajaran kepemilikan? Lam li Khalidin berarti punyanya Khalid ya. Li Muhammadin punyanya Muhammad. Li Khalidin punyanya Khalid. Salah satu kutubin. Salah satu ini 3. Kutubin ini buku. Salah satu kutubin. Milik Khalid 3 buah buku. Fil fasli asyru suwarin. Fi ini di dalam, fasl ini kelas, asyru ini 10. Suwar ini jamak dari suratun atau foto. Salah satu kutub ini jamak dari kitab ya. 3 buku. Fil fasli asyru suwarin. Di dalam kelas ada 10 foto. Suratun, suratani, suwarin. Asyru kenapa in? Karena mudhaf ilaih ya. Bisa asyru suwari atau asyru suwarin. Bisa salah satu kutubi. Gak ada yang kayaknya gak bisa. Ini karena mudhaf ilaih ya. Aku lupa nanti mungkin di pembahasan selanjutnya ada. Ini tuh mudhaf ilaih. Jadi salah satu kutubin. Ini juga asyru suwarin. Apakah bisa jadi salah satu kutubi? Nggak bisa kayaknya, karena jamak itu bukan al-kutub tapi kutub ya, bukan al-kutub. Jadi juga suratun suratannya suwar, bukan al-suwar. Ama masuki ihda asyrota sayyaratan. Nah ini agak-agak tricky nih. Ihda asyrota artinya 11. Ihda dari kata ahad ya, tapi kalau di 11 jadinya ihda asyrota sayyaratan. Ama masuki di dalam pasar, di depan pasar, amama di depan, asuk pasar. Ihda asyrota sayyaratan 11 mobil. Kenapa sayyaratan? Padahal kan di sini asyru suwarin, salah satu kutubin. Ini ihda asyrota sayyaratan. Itu nanti kaidahnya akan kita bahas. Kenapa dia an? Kalau di atas 10 jadinya an soalnya. Nantilah dibahas ya. Waro al-baiti isna asyaro birmilan. Birmil ini kok salah galon ya. Genteng nih. Birmil genteng. Di belakang rumah waro al-baiti isna asyaro 12. Tadi ihda asyrota isna asyaro. Kenapa ini asyrota ini asyaro? Nanti juga dibahas. Jadinya birmilan ya, lihat sama kayak sayaratan, jadinya fathah tain. Fil madrasati khamsata asyrota ustadan. Di dalam sekolahan khamsata asyro, khamsata asyaro 15, khamsa 5 ya, asyaro 15, ustadan 15 ustad. Ala maktabin tis'a asyrota warokotan. Di atas meja ada tis'a asyrota 19 warokotan. Ini unik ya. Pertama, dia nggak pakai jamak, bukan khamsata asyaro asatis. Jamaknya ustad kan astas. Dia pakai ustad doang, tapi dan. Birmilan sayyarotan, bukan sayyarot. Warokotan bukan aurok. Jamaknya warokok kan aurok ya, warokotun warokotani aurokun, tapi itu warokotan. Kenapa bisa begitu? Terus yang ini ada tis'a asyrota, ada yang khamsata asyaro. Kenapa bukan khamsa asyrota? Terus ini tis'a asyarota. Kenapa bukan tis'ata asyaro? Pusing nggak? Biar nggak pusing kita lanjut ke pembahasannya aja ya, biar gampang ngertinya lah. Nanti dibahas satu ini. Kosakatanya suwarun nih, gambar tadi ya yang ini asyru suwar. Suwarun jamak dari suratun. Jadi ini suratun yang mufrad, suratun, suratani, suwarun. Genteng birmilun, birmilani, nggak tahu jamaknya apa, pokoknya birmilan genteng nih ya. Langsung kita bahas tentang keterangannya. Jadi adat artinya bilangan atau pembilang, ma'dud artinya penyebut atau kata benda yang dibilang. Nah itu tadi. Setelah kita belajar na'at man'ud, mudhaf ilaih, kita belajar adat dan ma'dud atau bilangan dan pembilang. Bilangan utama 1 dan 2 mengikuti penyebutnya dalam mudzakkar atau muannasnya. Bilangan utama 1 dan 2 mengikuti penyebutnya dalam mudzakkar atau muannas. Contohnya
dalam bentuk muzakkar kitabun wahidun, dalam bentuk muannas marsamatun wahidatun gitu ya, kayak yang udah dipelajarin kemarin. Ini kalau di bawah 10 ya. Jamusun wahidun, satu buah kerbau. Sayaratun wahidatun, satu buah mobil. Kitabanis nani, dua buah buku. Mirsamatanis nani, mirsamatanis natani, bukan mirsamatatanis nani ya, mirsamatanis natani. Jamusani isnani, jamusanis nani, sayaratani isnatani, sayaratani isnatani. Nah, ini kalau 1 dan 2, maksudnya ini kalau cuman wahid dan isnain 1 dan 2, ini bentukannya begini. Kalau 3 ke atas, penyebutannya berlawanan dengan pembilangnya. Jadi kalau misalnya di 1 atau 2 itu kan kalau udah kitabun wahidun, dia ngikut ya, wahidun sama kayak muzakkar ikutan muzakkar, muannas ikutan muannas gitu ya polanya. Tapi kalau ke 3 ke atas, itu kebalikan dengan pembilangnya dan harus berbentuk jamak. Ini untuk 3 sampai 10 ya. Jadi 1 2 3 sampai 10 beda lagi treatmentnya. 3 sampai 10 treatmentnya adalah harus berlawanan dan bentuk kalimat ya apa namanya, barangnya atau isemnya ini harus jamak. Jika penyebut muzakkar maka pembilang harus muannas, dibalik dia ya. Seperti yang udah dibilang kaidahnya tadi, harus berlawanan. Kalau penyebutnya muzakkar maka pembilangnya harus muannas, dan jika penyebutnya muannas maka pembilangnya harus muzakkar, bolak-balik. Dan muzakkar serta muannas penyebutnya dilihat ketika lafaz itu dalam bentuk mufrad. Contoh ya, muzakkarnya salah satu kutubin. Ini maksudnya apa coba? Dan muzakkar dan muannas penyebutnya dilihat dalam bentuk mufrad karena kutubin kan gini, ada kayak misalnya suwarin nih. Suwarin kelihatannya muzakkar padahal kata aslinya suratun, muannas kan. Ya gitu-gitu ya. Saya rotun juga nih tunnya kan. Nah ini disebut berlawanan gimana? Nih kayak begini contohnya. Kitabun, kitabani, kutub. Kitabun muzakkar kan, yang dipakai bukan salah satu, pakai yang versi muannasnya 3 dalam bentuk muannas, salah satu kutubin. Kursi kata dasarnya kursi, kursiyun, kursiyani, karosiyu, ini jamaknya, yang dipakai jamaknya jangan lupa. Karena kursiyun muzakkar jadinya apa yang dipakai ininya bukan asyaro tapi asyrotu versi muannasnya. Karena kalau ininya muzakkar ini harus muannas, kalau ininya muannas ininya yang muzakkar. Contohnya ini kalau dibalik ya, suratun muannas kan, jadinya dipakai bukan muannasnya, bukan salah satu tapi muzakkarnya, salah su, suratun, suratani, suwarin, salah su, suwarin. Terus yang ini sayarotun udah muannas jadi yang dipakai sebenarnya muzakkar, asyaru, sayarotin, sayarotun, sayarotani, sayarotin. Terus kalau yang perlu diperhatiin juga ya di sini, kalau yang di sini polanya kitabun wahidun, minasamatun wahidatun gitu. Kalau pakai jar misalnya fi sayyarotin wahidatin gitu ya. Nah kalau ini beda, ini polanya mirip mudhof ilaih, salah satu kutubin, asyaratu karosi. Ini kenapa karosia? Karena ya di belakang ada pengecualian ya. Rata-rata sih bentuknya in. Contohnya sini, salah satu suarin, asyru sayyarotin. Ini kenapa ya setiap kata yang ada ya-nya di belakang itu emang treatmentnya agak-agak unik. Contohnya karosia ini, nanti sambil ngapalin lah biar bisa ngerti lebih komprehensif. Treatmentnya 3 sampai 10 tadi itu ya beda. Sekarang treatmentnya 11 sama 12 juga beda. Penyebutnya harus mufrad dan dibaca nasab. Nasab tuh yang an tadi. Nasab tuh yang fathatain. Salah satu tanda nasab adalah fathah tuh. Bila penyebutnya muzakkar, maka pembilangnya juga muzakkar. Bila penyebutnya muannas, maka pembilangnya juga muannas. Jadi setelah yang ini muzakkar, muannas, di sini kudu balik muzakkar ketemu muannas. Di sini balik lagi ke yang sini lagi. Muzakkar tetap muzakkar, muannas tetap muannas. Contohnya, ihda asyara tilmidan. Tilmidun itu kan muzakkar. Pakainya yang ihda asyara. Bukan ihda asyrota, bukan. Ihda asyara, bukan yang ini yang muannasnya ya, bukan yang asyrota. Kalau 2 kan 11 12 ya, ini yang kaidah ini untuk 11-nya ihda asyara, 2-nya isna asyara. Tilmidan juga karena kalau muzakkar pakainya yang muzakkar juga untuk 11 sama 12.
Jadi ini ihda asyrota tilmidatan, ini kalau murid perempuan. Kalau murid laki-laki, kalau berdua murid perempuannya dua, isnata asyrota tilmidatan. Muannas yang dipakai ya, muannas ketemu muannas, muannas mudzakkar ketemu mudzakkar. Sama kayak yang ini lagi. Tapi oh ya, yang perlu diingat juga di sini dia nggak pakai jamak ya. Jadi di sini dia pakai jamak kutubin. Di sini jadinya nggak jamak. Ini pakai mufradnya cuman an bentukannya. Jadi kalau yang di sininya jamak dan in, salah satu kutubin, pas di sini jadinya ihda asyara tilmidan, bukan talamidin gitu kan. Kalau misalnya itu kan jamaknya talamidin atau tilmidatin gitu, ini enggak. Ini pakai mufradnya tilmidatan, tilmidatan, tilmidan. Ihda asyara tilmidan, muzakkar ketemu muzakkar. Ihda asyrata tilmidatan, isnata asyrata tilmidatan. 11 12 kayak begitu. Selanjutnya 13 sampai 6 19 treatmentnya beda lagi. Maka penyebutnya mufrad dan dibaca nasab seperti pada bilangan 11 12, tapi perlu diperhatikan hal-hal berikut. Oh, jadi 13 sampai 19 kaidahnya mirip ini ya. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan. Pertama, yang A ya, lihat yang A. Bila penyebutnya muzakkar, maka bilangan satuannya muannas. Kalau yang ini senada, ini dibalik lagi. Sedangkan puluhannya muzakkar. Ngerti nggak? Ini pelan-pelan deh ya. Kalau ada yang bingung, catat aja, tanyain. Bila penyebutnya muzakkar, maka bilangan satuannya muannas. Sedangkan puluhannya muzakkar. Contoh. Ini bilangan satuannya salah sata asyara kitaban. Ini penyebutnya muzakkar ya, kitaban. Pakainya kayak begini, mufradnya terus dibikin nasab kitaban. Nah, bilangan satuannya muannas. Puluhannya kan berarti yang asyarohnya kan belasan, puluhannya 10 nih, asyarohnya 10. Bilangan satuannya muannas, sedangkan puluhannya muzakkar. Jadi gini, kalau ini muzakkar, ininya muzakkar, ininya yang muannas. Jadi muannasnya di satuannya. Jadi kalau di bahasa Arab ini ya, satuannya dulu baru puluhannya. Ini 10, ini 3 gitu kan, 13 gitu. Yang jadi muannas dibikin tandeman. Jadi kayak yang begini ya. Jadi kayak yang kaidahnya ini, tapi tandemannya satuannya terpisah sama puluhannya. Salah sata asyara kitaban, arba'ata asyara ustadzan gitu. Yang dilihat yang satuannya ya. Terus dibikin tandem sama ininya. Kalau muzakkar ini jadi muannas, kalau ini muannasnya muzakkar. Nih kan, bila penyebutnya muannas maka bilang satuannya muzakkar, sedangkan puluhannya muannas. Tuh, dibalik sama dia. Jadi kalau ininya muannas mirsamatun, dia ininya muzakkar. Dibikin tandem kayak gini, kelewat sama ini. Nah, ininya yang berubah. Jadi kalau dihafal-hafalin si kata ininya tandeman sama ininya. Jadi kalau asyaro, kalau ini yang kitaban, ininya asyaro, sama-sama muzakkar, baru ini yang muannas. Ini juga kalau ininya muannas, ininya juga muannas, ininya muzakkar gitu ya. Salah satu asyarota mirsamatan, arba'a asyarota ustadatan, tis'a asyarota talibatan. Ini juga salah satu asyaro kitaban, arba'ata asyaro ustadan, tis'ata asyaro taliban. Kemudian perhatikan skema adat dan ma'dud seperti di bawah ini. Nah, ini skemanya ya. Kalau mudzakkar adatnya salah satu kutubin. Kalau 10 asyratu aklamin. Kalau 13 salah satu asyara kitaban. Kalau 19 tis'ata asyara qalaman. Buat muannasnya kalau mirsamatun salasu marosima, bukan salah satu ya. Kalau 10 jadinya asyaru aurok warokotun ya aslinya ya, pakainya jamak. Tapi kalau 13 salah asyrota mirsamatan, jadinya mirsamatan, terus ininya tandeman muannas, ininya muzakkar. Kalau warokotun tis'a asyrota warokotan, karena warokotan yang tandem sama ininya berlawanan muzakkar ya, kayak yang udah sebelumnya.
Oke, latihan seperti biasa buat dibaca-baca. Sekarang kosakatanya. Dakakin, jamak dari dukan atau toko. Dukan artinya toko. Dukanun, dukanani, dakakin. Ini ya cara mainnya. Ini J, ini jamak. Ja ini jamak. Pohon, sajarotun, jamaknya asjar. Sajarotun, sajarotani, jamak asjar. Sepatu hidaun, surat kabar jaridatun atau koran. Sepatu hidaun, surat kabar jaridatun. Oke. Lanjut ke ulangan. Tulislah bilangan-bilangan pada kalimat di bawah ini dengan bahasa Arab. Kitabun isna asyara kitaban. Isna asyara itu 12. Nah ini 15 kirtos. Ayo apa 15? Kirtos artinya kertas ya. Kirtosun, kirtosani, korotisu. Sok pakai gimana 15 pakainya gimana ya. Terus ini 10 tilmidatun talamidatun. Talamidatun ini udah jamak nih, udah dikasih jamak sama dia. Talamidah ya, ikutin lah. Tilmidatun, tilmidatani, talamidah. Atau tilmidun atau tilmidatun, tilmidatani, tilmidatun sama aja, tapi ini jamak dari tilmidatun. Terus ini 5 ummahat. Ummahat itu jamak dari umun. Ummani, ummahatun. Terus kolaman. Oh ini udah dikasih kaedahnya, pokoknya tinggal cari bahasa Arabnya aja. Kolamannya aklamun, ini kolam 11 toliban, tolibun, tolibani, tulabun, toliban. Sesuaiin kaedahnya, masukin angkanya, tulis bahasa Arabnya. Kalau bingung tanya. Yang kedua, istilah titik dibuat dengan ma'dud yang benar. Ma'dud itu tadi apa? Pembilang ya. Jadi wal masjidi sab'ata apa nih? Kalau sab'ata apa? Ini 17 ya, karena kita masih batas sampai 19. Ini pasti maksudnya 17. Nah, sab'ata asyaro atau asyrota atau gimana itu maksudnya. Lisalimin khomsa, apakah khomsa asyaro atau khomsa asyrota, silakan. Filfasli inda asyrota, apa ditambahin nih? Yang inda asyrota apanya? Di dalam kelasnya ada 11 apa? Alal maidati khomsa asyrota apa? Di atas meja ada 15 apa? Indal ustadi sitata apa? Sitata apa barang? Sorry, ini bukan ulangi ya, yang ini bukan asyrota ya, ini ternyata ma'dud. Sorry, ini kelupaan, ini ma'dud, harus ini nama barangnya. Jadi sab'ata apa? Sab'ata kolaman, apakah sab'ata aklamin, apakah sab'ata kutubin gitu ya. Itu harus ngerjain gitu ya. Sorry maaf banget, maaf. Ini ma'dudnya sebutin barangnya, terus kaedahnya lah nama barangnya, apakah homsa kutubin, apakah homsa kitaban, apakah homsa ya gitulah, apakah homsa kurosatin, apakah homsa madrosatin gitu kan ya. Carilah kata-katanya. Sorry. Terus yang ketiga, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah ini mulai nih, Ahmad mempunyai 10 pensil. Gimana bahasa Arabnya? Yo, ada contoh di depan tadi yang mirip-mirip ya. Di belakang rumah ada 5 pohon, di depan masjid ada 15 mobil. Saya mempunyai 3 buku tulis dan 5 lembar kertas. Ini juga mirip-mirip. Di depan ada. Di dalam kelas ada 15 murid laki-laki dan 10 murid perempuan. Ini juga ada contohnya di depan. Ini udah lumayan agak seru nih latihannya. Silahkan dikerjakan. Ini kalau bisa di buku tulis sok, kalau mau cukup di sini sok. Ini sangat-sangat bagus banget ini latihannya. Kalau bingung tanya aja. Oke, selamat mengerjakan.